Oke, kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu al-wudu ya. Cuman sekarang kita akan membahas tentang syarat-syaratnya atau syurutnya. Oke, syarat-syarat dalam wudu. Ya, syarat nomor 1 di dalam wudu yaitu adalah an-niyah. Ya, jadi kita harus berniat nih. Oke, kemudian selanjutnya yaitu adalah tahuriyah al-ma wa ibahatuh. Ya. Tahuriyatul ma wa ibahatuh. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah ayyakunal ma tahuran wa mubahan. Ya, jadi air yang kita gunakan untuk berwudu ini dia harus dua hal. Yang pertama dia harus tahur, ya. Yang kedua dia harus apa? Dia harus mubah. Ya. Jadi pertanyaannya, misalnya kalau kita ke masjid kemudian ternyata keran air di masjidnya mati, ternyata di depan masjid itu ada bagalah, apa tuh bagalah? Warung ya. Kita bisa wudu dengan air mineralnya misalnya, tapi kita nggak beli air itu, ya. Kita ambil nih air yang ada di warung itu, air mineralnya kita ambil, belum kita beli, ya, langsung kita pakai untuk wudu nih. Baru habis itu kita sholat, boleh nggak kayak gitu? Ya jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena wudunya nggak sah tuh kalau kayak gitu ya. Wudunya nggak sah. Kenapa nggak sah wudunya? Karena airnya air masruk, air curian, air mineralnya belum dibeli, ya, belum dibayar, jadi statusnya air curian tuh. Nah, wudu dengan air curian artinya wudu dengan air yang nggak mubah. Nah, wudu yang seperti itu wudunya nggak sah, gitu ya, ngerti ya? Nomor 2 maksudnya seperti itu. Oke, nomor 3. Syarat nomor 3 dalam syarat-syarat wudu yaitu adalah izalah ma yamna usulah. Ya, kita terus dulu di sini bahasa Arabnya. Izalah ma yamna. Ya. Jadi syarat nomor 3 ini adalah menghilangkan apa-apa yang bisa menghilangkan atau yang bisa menghalangi air memasuki kulit. Ya, jadi menghilangkan apa-apa yang bisa menyebabkan air terhalang masuk ke dalam kulit. Jadi misalnya kalau kita ini habis ngecat rumah misalnya, ternyata catnya ini menempel nih di dalam kulit, ya, yang menyebabkan air itu nggak bisa memasuki ke dalam kulit air wudhu kita. Nah, kita harus ilangin dulu nih bekas catnya. Bisa dengan apapun sehingga air itu bisa masuk ke dalam kulit. Misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk syarat wudhu nomor 4 yaitu adalah at-tamyiz. Ya, tamyiz wal aql. Ya, tamyiz wal aql. Syarat wudhu nomor 3 adalah tamyiz wal aql. Apa tuh tamyiz? Jadi tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, gitu ya. Kemudian wal aql, ya, dia harus berakal nih. Jadi nggak sah wudunya dari orang yang gila. Ya, orang gila wudunya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak berakal. Dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk, ya, belum memayyiz, tidak sah juga wudunya, gitu. Oke, ini syarat nomor 4. Kemudian syarat wudhu nomor 5 yaitu adalah al-Islam. Ya, ayakuna musliman. Ya, dia harus menjadi seorang muslim. Maka tidak sah wudhu dari orang yang kafir, ya. Tidak sah wudhu dari orang yang kafir. Kemudian syarat nomor 6 yang terakhir itu adalah izalah al-kharij minas sabil. Kita terus dulu bahasa Arab di sini. Ya, izalah al-kharij minas sabil. Maksudnya apa nih nomor 6 nih? Ya, jadi setelah qadil hajah, ya, entah buang air kecil atau buang air besar, kita harus istinja dulu atau istijmar, ya, cebok terlebih dahulu sebelum kita berwudu. Gitu ya. Baru kita setelah itu baru bisa berwudu.